lanjut lagi nih Aunty Dewi. Nah, untuk langkah-langkah menuju acceptance itu apa aja sih Aunty Dewi yang mungkin fase-fase yang akan dilewati itu? Yang pasti tadi harus paham dulu diagnosanya dengan jelas gitu ya, maksudnya bukan self diagnose tadi gitu ya. Kita udah tahu tuh kecurigaannya apa gitu ya, kita kumpulkan fakta-faktanya, kemudian kita konsultasikan ke dokter pakar gitu ya. Dokter pakar di sini biasanya kalau untuk anak-anak adalah dokter tumbuh kembang ya kan. Kalau dokter tumbuh kembang tuh udah pasti mengeluarkan diagnos tuh ya, bukan langsung ke tempat terapi antigennya. Kalau ke tempat terapi itu self diagnose itu karena diagnosnya belum berdiri gitu ya. Terapi kan gitu, mending datang dulu ke dokter tumbuh kembang, ketemu dengan profesional, diskusikan tentang ciri-cirinya apa gitu. Karena biasanya karena ini menyangkut anak-anak ya, biasanya diagnos itu akan tegak berdiri dalam beberapa tahap tuh kalau kita datang ke dokter tumbuh kembang. Bukan sekali jadi datang terus keluar diagnosnya biasanya. Ada beberapa assessment antigen. Assessmentnya itu kalau anak kan belum bisa mengisi sendiri kan. Jadi yang disuruh ngisi adalah orang tuanya. Itu pertama. Dulu tuh gitu. Yang kedua observasi. Jadi si anaknya diobserve tuh sama dokternya gitu ya, sama asistennya. Apakah menunjukkan gejala-gejala tertentu, ada list diagnosnya list observasinya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah konsultasi dengan interview dengan orang tua gitu ya. Jadi si orang tuanya diinterview tuh sama dokternya gitu kan, tentang masa kecil anaknya, tentang anaknya di rumah misalnya, apakah menunjukkan gejala-gejala tertentu atau tidak, ada list-list tertentu atau tidak gitu. Jadi sekurang-kurangnya 3 tuh ya yang tahapan yang harus dijalani dengan dokter tumbuh kembang gitu. Tapi karena intensif seperti itu, kita jadi jelas kan, berarti bener nih ADHD gitu. Berarti bener nih autis. Pantesan dia cuman, gitu kan, pantesan dia tuh misalnya gitu. Pantesan dia tuh suka muter-muter nggak jelas. Misalnya kalau dulu sebelum dia kan kita bilangnya apa-apa tuh nggak jelas, kok dia tuh nggak jelas gitu sih, muter-muter apa gitu kan. Tapi kalau sudah menerima diagnos kan jadi paham, ternyata itu bagian dari sensitifnya ke gerak misalnya gitu. Pantesan dia sering jerit-jerit kalau ada suara hujan misalnya gitu kan. Itu adalah sensitif ke suara gitu kan. Nah, itu juga satu ciri dari anak berkebutuhan khusus gitu ya. Biasanya itu yang hipo atau hyper sensorinya gitu kan. Ada yang hipo tuh kurang, misalnya dia tidak susah untuk merasakan sakit misalnya ya. Jadi dia suka gigit-gigit sampai berdarah. Kenapa? Dia nggak ngerasain sakit kan gitu. Jadi hipo sensitifnya. Kan hyper, kalau hyper dia nggak mau dipeluk gitu kan biasanya. Karena dia terlalu sensitif gitu kan, atau suara tidak boleh terlalu keras misalnya karena dia hipersensitif terhadap suara gitu. Nah, kalau kita sudah ngobrol dengan dokter tumbuh kembang, mendapatkan diagnosis yang lengkap, kita jadi tahu informasi penting tentang diagnos anak kita itu seperti apa gitu kan, apa yang harus dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan. Misalnya kenapa sih anak autis kok harus diet karbo, itu yang masih ya, karena itu berhubungan dengan metabolisme karbohidrat dalam tubuhnya gitu ya. Anak autis kurang mentolerir karbohidrat gitu, jadi nanti anaknya tambun misalnya gitu ya, lebih besar dari anak pada umumnya misalnya. Dan kalau sudah badannya lebih besar, nanti kalau misalnya dia tantrum, kita lebih susah untuk mengendalikannya. Ya kan? Nah, hal-hal yang kayak gitu hanya bisa didapat kalau sudah ada kejelasan informasi gitu ya, sudah ada kejelasan diagnosis. Dari mana dapat kejelasannya? Dari para pakar gitu ya, dokter tumbuh kembang gitu. Nanti dokter tumbuh kembang tuh setelah mengeluarkan diagnos, boleh aja tuh kita tanya, tempat mana ya dok yang disarankan, misalnya ya terapi apa disarankan kan gitu ya. Nanti dia akan merekomendasikan tempat-tempat tertentu, atau biasanya kalau dokter tumbuh kembangnya di rumah sakit, biasanya rumah sakitnya ada gitu ya, punya tempat terapi kan. Itu yang itu dua yang terpenting. Jadi punya gambaran diagnos secara keseluruhan, apa yang harus dilakukan dari setelah dapat hasil diagnos. Kemudian
untuk mencapai ke acceptance mungkin akan lebih sangat ngebantu kalau kita bertemu dengan orang tua lain yang juga memiliki ABK gitu ya, karena support system gitu kalian Teh Dewi. Ya, betul, support system, karena kita jadi nggak ngerasa sendiri ya Antigen ya gitu, tidak merasa orang tua paling menderita sedunia gitu kan, ternyata ada orang lain yang sama juga gitu. Bukan kita mau ngebandingin tingkat keparahannya, bukan ya, tapi kita jadi ngerasa oh ternyata bukan anak saya aja ya yang makanannya pilih-pilih gitu kan misalnya gitu. Oh ternyata ada anak yang cuma makan jelly aja gitu kan hidupnya, tapi kok bisa sehat, nah mungkin gitu. Jadi ada teman untuk kita merasa diterima juga gitu ya, karena sama-sama memiliki anak autis, anak ABK misalnya gitu ya, juga mendapatkan support system tadi gitu. Apa yang diperlukan, apa yang tidak kita pikirkan, oh ternyata diberikan yang lainnya gitu, saling membantu, saling tukar pikiran gitu. Bahkan kadang-kadang kalau kayak di Prime Smart aja kan saling ngasih tahu ya, Anti, saya tahu katanya ya datang ke Prime Smart, suka ketemu di tempat ini katanya kan. Jadi itu perlunya support system gitu, itu perlunya kita membentuk jaringan dukungan gitu ya. Support system itu jaringan dukungan ya, kalau di Indonesia kan lah gitu, lebih kurang, supaya kita merasa tidak sendirian. Betul. Gitu. Kalau kita sudah begitu dan kita memenuhi semua apa yang sudah kita inginkan gitu ya, acceptance akan lahir dengan sendirinya gitu. Walaupun berapa lama sih kita dari diagnos itu normalnya sampai ke tahapan acceptance misalnya gitu ya, Antigen, itu aktif ya, maksudnya tergantung kitanya gitu ya, tergantung proses yang kita laluinya juga mungkin ya. Jadi tidak apa-apa, tidak perlu dibandingkan, kok orang lain mah baru diagnos kemarin langsung gitu ya. Kita jadi membandingkan ke orang lain gitu. Nah, itu tidak perlu juga dibandingkan gitu ya. Beri waktu yang cukup, ruang yang cukup untuk kita sampai kita bisa menerima dengan gaya kita gitu ya, dengan sesuai dengan pace-nya kita gitu, sesuai dengan planningnya kita, karena tidak ada waktu yang saklek gitu ya untuk acceptance ini. Minimalnya berapa bulan misalnya gitu, maksimal bulan gitu, nggak ada ya. Yang penting tadi jangan berlarut-larut gitu. Kita harus memikirkan juga kepentingan anaknya gitu ya. Kalau kita tidak menerima terus, masa anak jadi jatuhnya tidak bersekolah misalnya gitu ya. Terlambat mendapatkan bantuan gitu kan. Itu yang dikhawatirkan gitu ya. Bukan tidak boleh mengambil waktu gitu ya untuk acceptance, boleh, tapi tetapkan batasan yang jelas. Sampai kapan gitu ya, misalnya kalau sampai Desember sudah deh kita terima, nah gitu. Kalau sudah dokter sudah deh kita move on lagi. Yang tadi itu berarti Teh Dewi tidak berlarut-larut gitu ya, maksudnya sangat boleh kan merasa down dulu, merasa kaget dulu, itu sangat boleh dan mungkin sangat wajar gitu ya, kita kaget, merasa down, tapi kan ya itu jangan berlarut-larut. Bagaimana caranya kita memahami dulu kondisinya itu seperti apa, pergi ke profesional kayak tadi, mungkin untuk diagnos anaknya pergi ke dokter tumbuh kembang dulu gitu ya. Oh satu masih belum merasa oke nih, boleh cari 2, boleh cari 3 gitu ya. Mungkin cari sebanyak memuaskan apa yang dirasa ingin dipuaskan gitu ya dalam dirinya. Sebagaimana dia mau cari tahu bener nggak sih menurut A, bener nggak, menurut B, bener nggak gitu ya. Mungkin setelah itu bisa berbicara dengan profesional yang tadi udah dari dokter tumbuh kembang, mungkin disarankan ke terapi gitu ya. Nah harus bagaimana nih mencari pertolongannya gitu ya. Dan selain itu mungkin bisa juga mencari jaringan dukungan tadi, support system yang baik gitu ya. Karena bener banget sih Onti, kalau tidak ada support system kayaknya rentan banget nggak sih kalau untuk emosi, apalagi perempuan gitu ya, kan yang kadang labil banget ya kita tuh gitu. Kadang seminggu ini aku bisa menerima,
2 minggu kemudian kayak aduh aku down lagi. Nah mungkin salah satu fungsinya support system di sana adalah saling menguatkan, saling menstimulus gitu bahwa it's okay, nggak apa-apa kok gitu, kita masih bisa hidup, masih bisa menjalaninya. Anak-anak kita juga yang di luar sana, untuk anak-anak yang ABK masih bisa tetap menjalani hidupnya. Bahkan yang tadi itu kan ada yang sampai berprestasi gitu ya, nggak sedikit yang kayak gitu, banyak banget. Dan terakhir, memberi waktu pada diri sendiri yang tadi. Nggak apa-apa, it's okay, mau galau dulu, mau sedih dulu gitu ya. Yang penting tidak berlarut-larut yang tadi gitu ya.